Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di mata kuliah instrumentasi tes dengan beranggota saya sendiri, Ratna Nur Apriliani, dan teman saya, Delta Selviana. Kami ingin mempresentasikan materi tentang tes-tes populasi khusus. Sebelum itu, saya akan menjelaskan asal-muasal tes populasi khusus yang dimana pada tahun 1973 Public Law disahkan yang berfungsi sebagai Bill of Rights atau undang-undang yang mengatur hak-hak asasi bagi para penyandang cacat. Undang-undang ini melarang diskriminasi berdasarkan kecacatan. 2 tahun kemudian, Education for All Handicapped Children Act atau Undang-Undang Pendidikan bagi Anak-anak Cacat dalam Public Law 94-142 itu disahkan. Undang-undang ini menetapkan bahwa anak-anak cacat usia sekolah harus mendapatkan pendidikan dan asesmen atau kebutuhan yang layak. Pengertian tes populasi khusus sendiri ialah tes-tes ini yang digunakan untuk mengukur dari sisi usia dan normal atau tidak normalnya seseorang. Tes ini dikembangkan untuk digunakan kepada orang yang tidak bisa diukur dengan cara yang biasa atau alat ukur psikologi yang bersifat umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang tes yang digunakan dalam tes populasi khusus. Tes yang digunakan dalam tes populasi khusus. Yang pertama, tes untuk tingkat bayi dan prasekolah. Yang kedua, tes yang digunakan untuk penafsiran komprehensif orang-orang yang mentalnya terbelakang. Yang ketiga, tes untuk orang dengan beragam kekurangan indrawi dan motorik. Yang keempat, tes yang dirancang untuk digunakan melintasi berbagai kultur dan subkultur. Yang pertama, tes untuk bayi dan prasekolah. Untuk pengetesan bayi dan prasekolah, sejumlah anak taman kanak-kanak bisa dites dalam kelompok-kelompok kecil dengan jenis tes yang disusun untuk tingkat-tingkat dasar. Kebanyakan tes untuk anak-anak di bawah umur 6 tahun adalah tes kinerja atau tes lisan. Sedikit tes saja yang menuntut pemakaian dasar kertas dan pensil. Yang kedua, tes untuk orang keterbelakangan mental. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus, contoh tes untuk anak retardasi mental, autis, dan lain-lain menggunakan tes Binet, tes WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children, Revise, kelompok tes Progressive Matrices, tes FABS atau Vineland Adaptive Behavior Scales, Peabody Vocabulary Test, atau untuk anak cerebral palsy. Yang ketiga, tes untuk orang dengan beragam kekurangan indrawi dan motorik. Tes untuk penyandang cacat atau tunanetra, tunarungu, dan lain-lain menggunakan tes KIT, tes WISC Performance Scale for Deaf Children, tes College Board Scholastic Assessment Test, atau khusus tunanetra, tes Blind Learning Aptitude Test. Yang keempat, tes untuk digunakan melintasi berbagai kultur dan subkultur. Pengetesan lintas budaya menyoroti peran penting yang dimainkan oleh pola asuh orang tua dan lingkungan rumah tangga dalam perkembangan intelektual seorang anak yang sedang tumbuh. Perbedaan lingkungan tidak terbatas pada populasi etnis atau budaya dengan jelas dapat didefinisikan, tetapi bisa sangat mempengaruhi perkembangan psikologis pribadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.